Oke. Silakan media. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kami pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma dengan didampingi oleh seluruh partai pengusung telah mendaftarkan diri di KPUD Provinsi Banten. Alhamdulillah, seluruh berkas telah diperiksa dan telah sesuai dan diterima, dan kami telah menerima surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 pagi September. Demikian. Pertanyaan? Ya. Saya Fajar dari JKN. Pak, setiap dalam kunjungan Bapak selalu menjawabnya terkait 3 alat prioritas program: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, bagian itu adalah bagian pelayanan dasar yang memang harus dilakukan oleh pemerintah maupun dimasukkan dalam program atau tidak, karena anggarannya sudah dikucurkan. Nah, yang kita ingin juga inovasi ataupun terobosan apa yang ingin Bapak lakukan untuk hal itu terjadi. Jangan sampai nanti ketika Bapak terpilih masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait akses pendidikan, akses layanan publik dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan 3 hal tersebut, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan atau kemakmuran, itu merupakan alat ukur sebuah keberhasilan pemerintahan. Disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi penting, pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan, dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Nah, pembangunan ini tidak melulu berupa pembangunan fisik. Kita juga harus mengutamakan pembangunan non-fisiknya, yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita bisa mencontoh, mohon maaf saya terpaksa harus mencontoh, negara Singapura tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki sumber daya manusia. Pendiri negara Singapura fokus bagaimana mereka mengembangkan sumber daya manusianya. Hari ini kita harus bisa mencontoh, karena apa? Provinsi Banten punya semuanya, tapi sumber daya manusia kita masih tertinggal. Apa penyebabnya? Karena akses pendidikan belum merata. Provinsi Banten ada 9.700 km persegi luasnya, tapi kita hanya menyoroti seakan-akan Provinsi Banten hanya Tangerang. Padahal kita masih punya Lebak, kita masih punya Pandeglang, kita punya Cilegon, kita punya Kabupaten Serang, Kota Serang. Oleh karena itu 3 hal tersebut menjadi kunci dasar. Dan bagaimana 3 hal tersebut bisa terlaksana? Pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar konektivitas terjadi, sehingga tidak lagi orang desa mengejar kemakmuran ke kota. Orang desa tidak perlu lagi mengadu nasib ke Jakarta. Karena apa? Jakarta butuh Banten. Kita bisa memproduksi pangan, kita bisa memproduksi laut dan sebagainya, untuk kita menjadi supplier atau penyedia bagi warga di kota. Insya Allah 3 hal tersebut harus kita utamakan. Pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata, pelayanan kesehatan, pencegahan dan sebagainya dalam rangka mengentaskan stunting, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, merata. Jangan sampai lagi warga Banten sampai di rumah sakit tidak dilayani karena rumah sakitnya penuh, BPJS-nya tidak ada, atau ketidaktahuan yang lain. Sedangkan wilayah kita luas sekali. Kasihan mereka naik ambulan sampai di rumah sakit mereka suruh pulang lagi. Itu tidak boleh lagi terjadi di Provinsi Banten. Ketiga, semua itu akan sia-sia saat mereka tidak memiliki pekerjaan. Kita sadar hari ini Provinsi Banten masih menjadi kota atau provinsi yang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ini menjadi PR buat kita semua, menjadi target bagi kita semua menyelesaikannya. Dan insya Allah Andra Soni Dimyati telah menyiapkan beragam program. Kita punya 5 misi, 8 program, 24 program turunan yang insya Allah pada kesempatannya nanti kan kami sampaikan. Salah satu yang ingin kami sampaikan, program andalan kami adalah Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Kedua, program kami adalah Desa Tangguh, bantuan keuangan lebih besar lagi kepada desa agar desa bisa lebih mandiri. Nah, kurang lebih itu, nanti yang lain-lainnya kita ada pada kesempatan yang lain insya Allah. Beberapa survei yang masih tertentang, gimana tanggapannya
Hari ini Provinsi Banten, seluruh masyarakat Banten akan tahu bahwa hanya 2 calon yang mendaftarkan diri. Dan insya Allah itu akan otomatis membuat semua perhatian masyarakat Banten. Tinggal masyarakat Banten mengulik siapa diri saya, siapa Pak Dimyati. Tinggal mengulik apa yang akan kami perjuangkan, apa yang kami gagas, apa yang kami sarankan, atau apa yang akan kami kerjakan. Insya Allah itu dengan sendirinya masih 3 bulan. Pertandingan pun belum dimulai, ini masih pendaftaran. Pak Andra, izin. Pak Andra pernah berbicara tentang bahwa Banten ini akan maju jika bebas dari korupsi. Nah, pertanyaannya Pak Andra, bagaimana sih Pak Andra memotret kasus korupsi di Banten? Karena kita tahu banyak sekali. Baik, kasus. saya langsung paham pertanyaannya. Provinsi Banten, APBD-nya saat ini adalah 12, sekian triliun. Dengan APBD sebesar ini, dengan segala macam program, tentu kalau itu dilaksanakan sebaik-baiknya, manfaatnya sebaik-baiknya bagi masyarakat, maka apa yang tadi kita upayakan tadi sudah bisa berhasil. Panjang jalan kita, provinsi hanya 900 kilometer. Panjang jalan kita, provinsi yang seluas ini, panjang jalannya hanya 900. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan, dan insya Allah kita jauhkan dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab, itu bisa menghambat proses pembangunan, percepatan pembangunan Provinsi Banten. Kita sepakat Provinsi Banten adalah provinsi yang masih tertinggal terkait dengan pemerataannya. Kita bisa lihat di Lebak, sulit bagi Bupati Lebak, sulit bagi Bupati Pandeglang bila mana mereka bekerja sendirian. Karena luas wilayah Lebak 3.700 km persegi. Luas Kabupaten Pandeglang 2.000 sekian ratus km persegi. Kalau kita bandingkan dengan Tangsel, hanya 147 km persegi. Dan Tangsel keterlibatan aktif swasta juga luar biasa. Tidak ada swasta yang aktif untuk membangun di wilayah lain. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan Provinsi Banten. Insya Allah kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 4 kota, 4 kabupaten di seluruh Provinsi Banten. Karena apa? Seluruh rakyat yang di kota tersebut, di kabupaten tersebut adalah rakyat Banten. Dan tugas gubernur adalah mengayominya, insya Allah. Bagaimana cara Bang Andra untuk memberantas korupsi di Banten? Kenapa? Bagaimana cara Bang Andra atau komitmennya? Kita sudah punya KPK, kita punya polisi, kita punya jaksa, perangkat-perangkat penegak hukum sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab. Kita punya APIP, ya, kita punya inspektorat, semua alat sudah ada. Tinggal kembalikan ke diri kita. Insya Allah, Andra Soni berjanji, Andra Soni bersumpah akan menjauhi korupsi. Insya Allah. Perjalanan hidup saya panjang, umur saya 48 tahun. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak akan saya sia-siakan. Tugas seorang pemimpin adalah mengabdi. Tugas pemimpin adalah mengayomi, bukan menumpuk harta. Insya Allah saya istiqomah. Bang, izin, selama ini investasi itu fokus di Cilegon sama wilayah Tangerang. Sedangkan di Pandeglang dan Lebak itu sangat minim investasi. Bagaimana nanti ke depan agar investasi yang masuk ke Banten ini merata, terutama Pandeglang sama Lebak? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini saya suka pertanyaannya, karena selama ini kita menyorot bahwa Provinsi Banten ini jumlah industri, jumlah pabriknya, jumlah perusahaannya luar biasa besar. Betul, lebih dari 5.700 perusahaan ada, perusahaan besar ada di Provinsi Banten. Namun paradoks dengan jumlah tenaga kerja yang bisa diserap. Karena ada perubahan paradigma usaha, perubahan bisnis hari ini. Dulu yang masuk ke Provinsi Banten adalah industri-industri yang sifatnya padat karya, pabrik sepatu, garment, tekstil dan sebagainya. Hari ini yang masuk ke Provinsi Banten adalah padat modal, yaitu petrokimia dan sebagainya. Alhamdulillah, Provinsi Banten di wilayah Cilegon kita adalah pusatnya petrokimia. Di situ diproduksi bahan kimia yang kemudian turunannya nanti beribu-ribu turunan, dan harusnya rencana Pak Prabowo dengan hilirisasi akan bisa dimanfaatkan oleh Provinsi Banten hingga Lebak, Pandeglang dan wilayah lain juga ikut berkembang, insya Allah. Dan kemudian penataan ruang kita harus membuat kepastian di mana wilayah pemukiman, di mana wilayah perindustrian, dan insya Allah tata ruang kita akan kita review dan kita akan buat bagaimana investasi masuk ke Indonesia linier dengan jumlah tenaga kerja yang direkrut olehnya.
Terima kasih. Pasca pendaftaran apa yang akan dilakukan, Bang? Pasca pendaftaran setelah ini apa yang akan dilakukan? Ya dari sini saya pulang, saya istirahat. Itu pasti. Tapi yang pasti kami ada pesta rakyat ya di Rumah Aspirasi Anissa Mahesa. Beliau ini putrinya almarhum Bang Desmond Junaidi Mahesa, guru saya, mentor saya. Keberadaan saya di sini juga ada jasa-jasa dari beliau dan insya Allah beliau akan mendukung, mendoakan dan mudah-mudahan seluruh kawan-kawan nanti hadir di pesta rakyat. Saya akan menyampaikan orasi politik saya di pesta rakyat di daerah Ciwaru. Terima kasih. Bang Andra, terakhir mungkin Bang soal bagaimana nanti akan memberikan ini Bang izin. Oke, Ya, dari SCTV nanti mungkin bagaimana cara memperkenalkan diri, mengampanyekan diri untuk terjun, apakah nanti akan terpisah secara kampanye atau bersama, karena untuk bagaimana melihat peta kekuatan lawan tentu gimana? Ya, dari tadi Mas nanyanya kan kekuatan lawan, karena kan sebelumnya juga nanya juga ya terkait dengan kekuatan lawan. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya ada berdiri di sini bagi orang lain tidak mungkin. Anak petani tidak punya apa-apa berdiri di sini. Hanya 4 orang calon tahun ini yang berdiri di sini. Salah satunya saya. Dan saya punya keyakinan pernah terjadi. Saya tidak usah sebut namanya di Jawa Tengah. Dimulai dengan 2% melawan incumbent, kalah. Incumbentnya kalah maksudnya, bukan 2%-nya. DKI Pak Jokowi tahun 2012 dia memulai dengan angka survei yang rendah. Tapi ide, gagasan, rekam jejaknya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian Banten 2017 dimulai dari 18 dan 68. Hari ini saya lebih dari 18 dan insya Allah saya didukung. Jadi saya punya keyakinan dan kemudian teman-teman kita maju kan bukan maju konyol. Kita didukung oleh partai politik, kita didukung oleh kader, dan kita punya keyakinan ide dan gagasan kita akan didukung oleh rakyat. Tinggal bagaimana kita menjalankan sebaik-baiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.